Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ke-7 dari minggu ke-7 ini, kita akan mempelajari tentang pengendalian optik. Fenomena perambatan cahaya pada material, khususnya refleksi, transmisi, dan refraksi, dapat dimanfaatkan untuk pengendalian optik pada sumber cahaya, khususnya sumber cahaya elektrik. Hal ini diperlukan untuk mendesain distribusi intensitas cahaya sumber cahaya elektrik seperti lampu dengan menggunakan armatur atau rumah lampu. Armatur atau rumah lampu selain mengendalikan atau mengontrol distribusi intensitas cahaya sumber, dapat pula difungsikan untuk melindungi lampu, memberi sambungan elektrik, serta menambah efisiensi penggunaan cahaya. Armatur lazimnya terbuat dari material yang kuat dan tahan panas seperti baja, aluminium, plastik, atau kaca. Sedangkan gabungan antara lampu dan armatur telah kita pelajari sebelumnya, dikenal atau disebut sebagai luminer. Elemen yang dapat digunakan untuk pengendalian optik pada luminer antara lain adalah reflektor untuk memantulkan berkas cahaya, refraktor dan lensa untuk membiaskan berkas cahaya, difusor untuk menyebarkan cahaya ke segala arah, serta filter warna untuk menghasilkan tampilan warna cahaya tertentu. Dalam hal ini kita akan mempelajari secara khusus tentang reflektor untuk memantulkan berkas cahaya. Salah satu jenis reflektor yang lazim ditemui adalah reflektor lingkaran atau bola, yang bersifat memantulkan berkas cahaya dari titik pusat kembali ke titik pusat tersebut. Artinya jika kita meletakkan suatu sumber cahaya titik di tengah-tengah suatu bola atau bola terpancung seperti ini, maka cahaya yang dipancarkan oleh sumber akan dipantulkan kembali melewati titik pusat, yang apabila sumber yang kita maksud di situ memiliki nilai transmisi tertentu, maka cahayanya akan dapat disebarkan dengan pola yang berbentuk lingkaran seperti ini. Secara matematis dapat kita jabarkan persamaan dari lingkaran sebagai berikut dengan radius sebesar R besar yang dapat kita gunakan untuk memperkirakan besarnya sudut maksimum di mana masih terdapat intensitas cahaya langsung yang nilainya bergantung dari tinggi reflektor yaitu H serta radius dari bukaan atau mulut reflektor yaitu R kecil. Secara matematis dapat kita jabarkan bahwa besarnya gamma M atau gamma maksimum yang ada dalam ilustrasi ini adalah arkus tangen dari R kecil dibagi H dikurangi R besar, di mana R besar dapat kita nyatakan pula sebagai R kecil kuadrat ditambah H kuadrat dibagi 2H. Artinya dengan hanya mengetahui nilai R kecil atau radius mulut reflektor dan H yaitu tinggi reflektor, kita dapat menentukan seluruh parameter-parameter yang lain termasuk gamma M yang ada di sini. Jenis reflektor yang lain adalah reflektor parabola yang bersifat memantulkan berkas cahaya dari titik fokus parabola sejajar dengan sumbu parabola. Apabila bentuk parabola ini kita putar secara 3 dimensi, maka kita mengenal istilahnya adalah paraboloid dengan sifat yang sama, yaitu jika kita meletakkan suatu sumber cahaya di titik fokusnya, maka cahaya pantulnya akan menjadi sejajar dengan sumbu dari parabola atau paraboloid itu sendiri. Secara matematis dapat kita tentukan besarnya jarak fokus parabola sebagai fungsi dari R kecil yaitu mulut atau radius dari mulut parabola dengan H yaitu tinggi reflektor parabola. Berdasarkan konfigurasi yang ada, kita dapat pula menentukan besarnya sudut gamma M yaitu sudut di mana masih terdapat intensitas cahaya langsung, yaitu sebesar arkus tangen dari R kecil dibagi H dikurangi F.
Kemudian jenis reflektor yang ketiga adalah reflektor elips yang bersifat memantulkan berkas cahaya dari titik fokus pertama melalui titik fokus yang kedua. Artinya, jika kemudian sebagian dari elips ini kita potong, maka cahaya yang datang dari titik fokus pertama akan dipantulkan menuju titik fokus yang kedua. Tetapi kemudian cahaya tersebut akan menyebar karena tidak lagi bisa dipantulkan atau tidak ada lagi permukaan yang dapat memantulkannya kembali menuju ke titik fokus pertama. Sehingga cahaya yang dikeluarkan pada akhirnya akan bersifat seperti ini, yaitu menyebar. Persamaan elips dapat kita nyatakan sebagai berikut, yang juga nantinya dapat kita gunakan untuk mencari atau menentukan besarnya sudut gamma M atau sudut di mana terdapat intensitas cahaya maksimum yang dapat diamati, yaitu sebesar arcus tangen dari R dibagi A dikurangi H ditambah C sesuai dengan ilustrasi berikut. Gabungan dari reflektor parabola dan refraktor berupa lensa cembung dapat digunakan sedemikian sehingga cahaya yang dipantulkan menjadi sejajar sumbu reflektor parabola dan akan dibiaskan melalui titik fokus F, sehingga menghasilkan berkas cahaya yang menyebar. Hal ini dapat ditemui misalkan pada luminer untuk pencahayaan jalan umum atau PJU. Pada kasus tersebut, jika lensa yang digunakan adalah lensa datar pada satu sisi dan lensa cembung pada sisi yang lain, maka jarak F dapat dihubungkan dengan indeks bias N dan radius kelengkungan atau kurvatur dari lensa, di mana F akan mendekati R besar dibagi N dikurangi 1. Sedangkan sudut gamma M pada ilustrasi berikut dapat didekati sebagai arcus tangen dari R kecil yang ada di sini dibagi dengan F.